Para sahabat, dalam konstitusi kita mengenal konsep negara hukum atau Rechtsstaat. Ini sebuah adaptasi dari tradisi Eropa. Kalau di Eropa, Rechtsstaat itu maknanya hukum adalah negara dan negara adalah hukum. Jadi semuanya serba diatur dengan hukum yang sebenarnya punya makna liberal, yaitu menjamin kebebasan kepemilikan terutama, bukan kebebasan politik seperti di Amerika. Termasuk di sana melindungi hak-hak warga negara. Dalam pengertian ini lalu negara itu punya gagasan untuk menjamin law and order. Jadi law itu hukum dan order itu tertib, teratur. Ya kalau kita mengunjungi negara-negara Eropa kan pasti semuanya serba teratur, semuanya akan berjumpa dengan hukum. Sekali lagi, hukum adalah negara dan negara adalah hukum. Ini tujuan besarnya terutama untuk menjamin atau mencapai keadilan. Dan memang kalau kita bicara tentang negara hukum, itu tidak banyak memberikan ruang untuk kebebasan politik. Dan itu dibangun di Eropa sudah sejak mulai abad 18-an ya. Eropa baru mengenal kebebasan politik itu ya baru-baru saja tahun sekitar setelah Perang Dunia Kedua. Dan sering kita juga mengenal bahwa negara hukum itu juga bermakna etatisme. Eta itu negara, ini bahasa Perancis ya. Etatisme itu artinya ya serba negara. Di satu sisi ada sentralisasi politik, tidak ada kekuasaan di luar negara, termasuk kesatuan masyarakat hukum yang lokal atau penguasa lokal, semuanya diambil oleh negara, dan ada unifikasi hukum. Jadi hukum itu disatukan, ditunggalkan di tangan negara. Tidak ada hukum agama yang berdiri sendiri, tidak ada hukum adat. Ya semuanya diserap, disatukan menjadi hukum positif negara atau sering disebut sebagai public law. Sehingga di sini tampak bahwa ini menjadi supremasi hukum. Ya, jadi itu yang terjadi di Eropa, tapi itu ketika kita adaptasi ke Indonesia jadi beda. Tidak semua hal bisa kita sentuh dengan hukum. Ya contohnya kalau pedagang kaki lima atau parkir sembarangan itu kan nggak bisa ditertibkan dengan hukum. Kalau misalnya pemerintah lokal, pemerintah daerah itu mau menata pedagang informal kaki lima, wah itu pakai pendekatan adat, budaya, politik itu lama sekali. Padahal kalau dengan ketentuan negara hukum, selesai. Ini bukan trotoar, ini bukan tempat atau menjadi hak para pedagang. Ya, artinya negara hukum memang tidak ada di situ, tidak berlaku ya. Termasuk kalau misalnya Pol PP, Polisi Pamong Praja itu, kalau mau mengusir ini pedagang yang atau penghuni yang liar itu kan nggak bisa semena-mena dengan menegakkan hukum, nggak bisa. Harus dengan komunikasi, dengan pendekatan politis, sosial, sosiologis, dan seterusnya. Demikian juga dengan polisi ya. Saya punya teman banyak polisi dalam menangani kasus, menertibkan masyarakat itu nggak bisa dengan pendekatan penegak hukum. Karena itu para polisi, para perwira polisi penting untuk, kata teman saya, penting untuk menimba ilmu-ilmu sosial. Jadi tidak hanya
soal menerapkan pasal, aturan, ayat, dan sebagainya. Tapi pendekatan kemanusiaan, pendekatan sosiologis, politis itu juga diutamakan. Atau pendekatan persuasif. Jadi tidak represif tapi persuasif. Ya, jadi artinya kita mengenal negara hukum itu ya ada banyak ini ya, tidak jalan dengan sempurna. Terutama dalam hal untuk menegakkan aturan itu atau menjamin law and order itu tidak terjadi. Itu problemnya bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga ada banyak salah kaprah. Salah kaprah yang lazim itu kalau kita bicara hukum, itu bicara soal pengadilan itu. Semata-mata itu. Lalu juga ngomong hukum, ngomong peraturan. Jadi peraturan itu biasanya ya bicara tentang membatasi, melarang gitu. Karena itu ini kan sering terjadi nih, ya. Jadi ya kalau kita ngomong hukum itu ngomong peraturan, dan itu nanti implikasinya bukan hukum melayani manusia, tapi manusia melayani hukum. Dan kalau kita ngomong hukum itu dimonopoli oleh sarjana hukum. Setiap kita membuat aturan, gimana para pendapat hukum? Pendapat sarjana hukum. Saya pernah ini di Pemda DIY. Saya katakan, ya hukum itu bukan dibuat oleh sarjana hukum, tapi dibuat oleh institusi pemegang kedaulatan rakyat. Ini ada teman sarjana hukum kaget juga saya ngomong begitu. Dan itu dulu Prof. Mahfud MD kan disertasinya kan bicara tentang ya hukum itu adalah produk politik. Itu saya kira salah satu sumbangan penting dari Prof. Mahfud ya. Tetapi kita masih salah kaprah terus kalau kita ngomong tentang hukum. Tuh. Jadi mendiang Profesor Sajipto Rarjo ya, dulu guru besar Undip. Beliau pernah bilang ya, ini negara hukum ini tergelincir menjadi negara peraturan. Apa-apa peraturan, dan dibalik peraturan itu kan itu namanya dominasi, subordinasi, dan bahkan untuk pungli. Ya, jadi regulasi itu sebagai alat untuk melakukan kontrol, untuk mengkonsolidasi kekuasaan, dan sekaligus juga untuk mencari kekayaan. Ini yang sering disebut sebagai oknum gitu. Ya, jadi ini karena itu kalau negara peraturan itu namanya bukan law and order, ya, tapi order and law. Jadi yang ordernya dulu yang diutamakan. Atau sering disebut ini bukan rule of law. Bukan kekuasaan hukum. Tetapi berkuasa dengan hukum atau rule by law. Ada juga salah kaprah yang lain, yaitu konsep hukum sebagai panglima atau supremasi hukum. Konstitusi nggak bicara, nggak ada istilah supremasi hukum. Kita memang harus bekerja dengan hukum. Kalau nggak ada hukum itu liar, namanya hukum rimba. Kita bisa membayangkan lah kalau ini sebuah perempatan besar yang rame, tidak ada traffic light, nah itu artinya tidak ada hukum. Nanti siapa yang kuat dan nekat itulah yang menang. Jadi artinya kan sebenarnya hukum itu kita perlukan, dan ya secara alamiah kita juga mengenal hukum alam, tapi juga mengenal hukum negara untuk menciptakan ya peradaban, ketertiban, dan tujuannya adalah keadilan. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa konsep supremasi hukum itu salah kaprah. Jadi artinya dia anti politik. Kalau di dalam dunia pemerintahan kita hanya ngomong tentang supremasi hukum, maka kita menjadi kaku. Ya, kaku itu ya artinya ya
menghilangkan kosakata kedaulatan rakyat. Bagaimanapun banyak orang mengatakan kita ini negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan berkeadilan sosial atau negara hukum demokratis. Jadi bagaimana kita mengaitkan hukum dengan demokrasi dan demokrasi yang juga diikat dengan hukum. Jadi ini perlu kita cerahkan ya. Jadi artinya kita konsep supremasi hukum itu salah. Dalam dunia pemerintahan saya lebih menekankan bahwa hukum itu sebagai koridor. Jadi hukum itu juga bisa menjadi sebuah saluran bagi kedaulatan, bagi kehendak, kepentingan politik. Supaya dia tidak liar ya, tetap disalurkan, tapi juga dibatasi. Ada kanalisasi, tapi juga sekaligus limitasi. Ya, jadi artinya dia bukan supremasi, kalau supremasi dia anti politik. Tidak ada lalu istilah kedaulatan rakyat apa-apa, hukum. Kalau para pejabat lalu ngomong saya bekerja atas dasar aturan hukum. Nah itu sama sekali nggak menarik ini ya. Jadi mari mati, hidup mati itu ya karena ayat gitu ya, karena ayat, karena pasal. Jadi kita juga penting untuk menangkap substansinya. Kita bicara hukum tidak hanya ngomong tentang legal formalnya, tapi konten. Nah, oleh karena itu ini kalau kita memandang hukum dengan perspektif pemerintahan, maka konten itu yang menjadi penting. Kalau politik melihat konteks dan kontestasi gitu. Ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa hukum itu menjadi saluran politik tadi, ya. Sekaligus juga membatasi. Kalau nggak membatasi nanti itu politik itu akan jadi despotisme. Dengan kata lain, politik tanpa hukum itu akan mengarah pada despotisme atau kelaliman. Sebaliknya politik tanpa hukum itu ya akan menjadi tirani. Hukum itu menjadi tirani, supremasi hukum itu bisa menjadi tirani. Dan kita memang dalam negara republik, pemerintahan republik atau demokrasi, itu ya para penyelenggara negara itu berprinsip bahwa kita harus bekerja atas dasar kehendak rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan itu proses dari daulat rakyat menjadi kemakmuran rakyat itu dihantarkan oleh koridor hukum. Jadi nanti tidak hanya sekedar kita ngomong politik terus, itu nanti bisa menjadi demagog gitu ya. Dan hukum, saluran hukum itu lalu dijalankan oleh cara yang namanya administrasi. Jadi ini administrasi itu ini cara untuk mencapai tujuan yang efektif yang sudah saya bahas sebelumnya. Administrasi bisa didukung oleh manajemen dan teknologi. Jadi saya kira secara prinsip begitu, dan sama juga kita ngomong koridor itu juga sama sebangun kalau kita bicara tungku. Tungku itu ya, kalau orang masyarakat Minangkabau itu demokrasi itu bagaikan kayu yang bersilang, kayu yang dibakar secara bersilang di dalam tungku untuk menanak nasi. Ya, jadi persilangan itu sama dengan perdebatan, yaitu politik, tapi dia dalam tungku, bukan di luar tungku. Nah, tungku ini hukum. Nah, nanti ada caranya tersendiri, bagaimana kita dari api itu bisa menghasilkan nasi itu. Karena ada takarannya, ada ukurannya berapa lama, itu namanya administrasi. Nah, nasinya sendiri itu menjadi simbol bagi kemakmuran. Ya, jadi artinya kalau kita bicara tentang pemerintahan dalam arti yang utuh, itu tadi berpangkal pada politik, berujung pada ekonomi. Di tengah itu diantarkan oleh koridor hukum dan didukung dengan administrasi, manajemen, dan teknologi dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi, terutama kemakmuran.